Oke, kita mulai dari hari keempat dan di sini gue cuman ya ngecek-ngecek item inventory gue karena kadang-kadang tuh bakal hilang inventory-nya cuy. Jadi gue cuma ngecek dan untung nyaman dan kita tuh akan menghancurkan atau menaklukkan satu lantai dari sebuah dungeon. Dan ya semoga kalian enjoy dalam videonya kali ini cuy. Nah dalam perjalanan ini gue menemukan monster slime yang sekilat cuy, tapi ya untungnya cuma slime, jadi ya mudah lah untuk dikalahin. Ya walaupun gue kebakar dikit lah. Nah gue kembali lagi untuk mengecek raid sih? Kayak battle tower juga sih sebenarnya, cuman ini tuh mungkin struktur villager, cuman villagernya itu nggak spawn. Jadi gue cuma ngecek kembali ke sini untuk mengecek chest-chestnya karena mungkin ada barang-barang bagus yang nggak gue ambil mungkin. Dan bener aja gue lupa untuk mengambil obsidian ini cuy, padahal obsidian ini ada 8. Jadi gue cuma kurang lagi 2 obsidian aja untuk gue pergi ke nether. Nah saat gue sedang mau ambil inventory, sedang mengambil chest-chest yang ada di sini, gue menemukan sebuah map cuy. Dan mapnya itu ya namanya map, tapi di mapnya ini ada seperti kayak tanda player lain di dalam mapnya. Padahal ya gue ini single player cuy, bukan multiplayer. Kan bisa lihat sendiri tuh kalau ada tanda biru itu ya biasanya ada player kan di bagian mapnya itu. Cuman ini gak ada player sama sekali, jadi ya gue benar-benar bingung sama mapnya ini. Dan mungkin di episode selanjutnya gue bakal mencari letaknya itu ya. Nah setelah gue bertemu dengan battle tower atau ya dungeonnya ini, gue pergi untuk memasuki dungeonnya ini cuy, tapi gue lupa untuk membuat torch. Jadi gue pergi kembali untuk mengambil coal dan membuat torch cuy. Nah mumpung gue menemukan kuburan cuy, ya gue pasti bakal ngambil lootannya, terutama block of ironnya cuy, karena ya bakal berguna banget ntar. Nah setelah gue membuat torch, gue pergi untuk memasuki dungeonnya ini cuy. Dan ya seperti yang gue duga, ini tuh dungeon yang memiliki ya sistem tangga gitu, dan ada 3 ruangan terpisah. Dan baru masuk tuh gue udah disambut dengan satu skeleton yang ya nyemplung ke dasarnya. Oh ya sorry kalau gue pause lagi videonya cuy. Jadi di sini gue bakal ngasih tau aja, gue bakal ngasih footage gue waktu nge-clear satu dungeon ini. Jadi ya nikmatin aja footage-nya. Nah oke, sampai situ aja dulu kita cuy untuk ngeritnya, karena ya bahan persediaan makanan gue udah mulai sedikit, dan ya gue yakin di lantai-lantai bawahnya tuh bakal jauh lebih hard lagi musuhnya. Jadi gue naik dulu sekalian untuk ngecek apakah di lantai paling atas itu ada monster atau tidak. Dan ya gue dapat achievement di sini cuy, yang dimana achievementnya itu ya kecolongan nama burung.
Kalian bisa lihat sendiri itu makanan gue, beri gue dicolong sama burungnya, tapi untungnya ya burungnya tuh turun ya nyamperin kematiannya sendiri, jadi ya gue bisa ngambil makanan gue lagi. Nah, di sini gue tuh menemukan monster atau mob yang gue tuh cari-cari cuy, karena mobnya ini itu kalau kita drop senjata sabitnya itu gila, sumpah senjata sabitnya tuh OP banget. Jadi ya gue pengen banget dapat senjata sabitnya, cuman gue malah mendapatkan essence di sini, bukan senjata sabitnya. Nah, lumayan sih essence karena kita tuh bisa ngebuat bukan ngebuat sih, untuk mendapatkan tambahan darah atau heart container dan atau enggak ya tambahan energi. Tapi ya nggak seru sih kalau cuma dapat essence ya, karena gue nyari jatuh senjatanya. Easy. Oke, di hari ke-6 gue pergi keluar rumah gue untuk mencari air yang ada di tepi pantai cuy, tapi ya gue dibegal sama sekumpulan mob-mob yang ya lu lihat sendiri, ada begal berapa monster di sini. Tapi ya untungnya gue bisa ngambil airnya dan menemukan sebuah jackpot, di mana di dekat air tersebut ternyata ada sugarcane cuy, barang yang paling penting untuk kita dapatkan. Oke cuy, mungkin kalian bingung kenapa gue tiba-tiba pakai shader di sini. Nah, sebenarnya gue tuh pakai shader itu karena eh pertama itu sebelumnya setelah gue membunuh monster yang tadi itu gue tuh ada urusan yang urusan pribadi lah, jadi gue tuh pergi untuk menyelesaikan urusan gue, dan setelah itu baru gue masuk ke game ya. Tapi gue memilih untuk menggunakan shader cuy, karena ya agar memperbagus saja ya kualitas video gue. Nah, setelah gue mengambil sugarcane, gue langsung pergi ke desa untuk membuat kertas cuy, ya sekaligus melihat penampakan sugarcane terbang. Setelah melihat tampakan yang dulur-dulur, gue pergi untuk menanam semua sugarcane gue dan pergi untuk merit kembali dungeon ini. Karena ya belum puas aja cuy, cuma ngehancurin atau ngalahkan satu lantai itu ya masih kurang lah. Seperti biasa gue akan memberikan footage gue ngebantai satu dungeon ini cuy, dan let's go. Dan ya gue melakukan sebuah kesalahan besar cuy, yang dimana gue memasuki pintu dungeon yang berisi mob yang benar-benar ya gue benci, yaitu mob im. Dimana mob im ini dari yang gue tahu dia tuh punya dua jenis, im melee dan juga im bomb. Im melee yang udah kebunuh gue ini, dan im bomb yang akan membunuh gue di selanjutnya. Kita harus balas dendam.
Oke, agar gue bisa mengalahkan para im, gue harus pergi memining cuy. Karena ya untuk mengalahkan para im, gue memerlukan ore ya seperti iron, diamond dan juga gold. Yang paling penting sih iron dan gold cuy. Nanti gue bakal jelasin di pertengahan saat gue sudah selesai mining ya. Mining is life, 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 mining is life. Hello, what's up guys? Kembali lagi dengan aku Rebel. Kali ini guys kita main lagi Minecraft Free Fire. Rebel. Mining is life, 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 mining is life. Nah, ini dia semua hasil mining dari gua tadi cuy. Dan ya lumayan dapat 3 diamond. Nah, gua pergi untuk memasak semua iron ore atau iron raw yang gua temukan, dan gua pergi untuk ya jalan-jalan di malam hari lah. Cuman untuk ngeliat kondisi kalau desanya tuh di malam hari itu kayak gimana cuy. Dan ya kalau udah bosan gitu ya jelas gua pergi tidur, karena gua nggak mau malam-malam di desa anjir, karena gua yakin ntar bakal ada makhluk legendary yang nge-spawn. Nah, di pagi harinya gue menemukan langsung 3 Enderman di depan rumah gue, dan gue langsung menantang 2 Enderman tersebut dengan menatap mata mereka, dan gue langsung disamperin cuy. Bahkan mereka menyerang secara brutal ya. Dan ya kalian tahu sendiri apa yang akan terjadi kalau gue udah diserang 2 Enderman secara brutal. Yoi. Nah, di sini itu ada tiba-tiba Enderman yang datang ke depan rumah gue cuy, yang sambil ngebawa grass block. Cuman ya untungnya ya itu bisa gue selesaiin. Mungkin itu salah satu Enderman yang tadi gue pukul ya, karena darahnya sisa sedikit. Dan ya di sini gue pergi kembali untuk menantang satu Enderman yang lagi. Dan ya gue melihat mayat gue cuy. Dan ya cuman ya Enderman yang hilang entah kemana. Dan gue tiba-tiba mendapatkan efek soul yang membuat mayat gue langsung hilang cuy. Jadi gue telah menemukan kegunaan dari efek dari fragrant soul ini, atau fragrant soul, yang dimana itu tuh hanya untuk membuat mayat kita tuh hilang tuh. Jadi ya kita nggak bakal bisa ngambil item dari mayat kita lagi. Nah, setelah kalian itu gue malah menemukan partnya dokter gini cuy. Ya dimana sudah jelas apa yang gue cari, yaitu senjata sambit kematian dari ya si salah satu dokter yang ada di sekitar mereka ini. Dan bener nih cuy, sambitnya ini malah mirip kayak Grim Reaper dokternya, tapi ya cuman udah jelas gue kalah cuy, karena gue dikeroyok massal dan mereka tuh punya senjata debuff. Nah, setelah gue mengkill dokter yang terakhir, gue langsung pergi untuk mengambil loot-lootan dari mereka semua cuy, karena sebelumnya mereka ikut mati kena Creeper. Dan ya setelah gue mengalahkan beberapa monster sisanya, yaitu ya skeleton, wolf, dan juga ya ubur-ubur terbang, ubur-ubur jamur itu. Dan ya gue melihat sebuah keanehan cuy, karena gue itu memiliki efek soul ini, cuman mayat gue tuh nggak ngilang, mayat gue tuh masih ada. Jadi ya mungkin kegunaan efek soul ini bukan untuk menghilangkan mayat mungkin, atau hal lain, gua juga nggak tahu. Setelah semua itu kita mendapatkan berita sedih cuy, yang dimana Guildmaster telah menghilang ataupun mati. Gua juga nggak tahu cuy, karena ya tiba-tiba hilang aja itu Guildmaster. Jadi ya paper ini udah nggak ada gunanya, karena ya Guildmasternya udah mati. Jadi ya gua cuma punya satu cara untuk ngelanjutin questnya atau mencari mata-mata selanjutnya, itu mencari desa yang lain, yang dimana desa yang lain ingin gue cari itu gak ada arah. Jadi ya gue mengandalkan hoki banget lah ini kalau untuk mencari desa yang lain lagi. Jadi ya gue benar ya hal yang mengecewakan sekali ya, karena ya setelah mendapatkan item-item yang bagus kayak essence, blood twin itu udah bagus banget, cuman ya sayangnya kepala desanya atau guildmasternya udah amat. Jadi ya udahlah. Tapi setelah semua itu gue menemukan sebuah mob, yang dimana mob ini akan mengubah segala tujuan gue, yang dimana tujuan gue di awal untuk menamatkan mode ini, tapi tujuan gue sekarang untuk mendapatkan senjata yang berada dalam mod Blood Mask.
Bloodlust Mas atau apa ya, lupa gue. Jadi ya, dua monster di depan gue ini adalah monster yang akan gue buru selanjutnya di episode ketiga nanti. Karena item yang di drop adalah item yang gue perlukan untuk membuat senjata ataupun item yang OP parah sih untuk dalam pertarungan kita nanti. Karena seperti katana, tetapi memiliki serangan ataupun kerusakan yang jauh lebih parah. Jadi ya, tujuan gue selanjutnya adalah untuk memburu monster-monster itu. Dan begitulah episode 2 kali ini cuy. Jadi ya benar-benar terperaduk lah ya, di awal kita gagal menghancurkan Battle Tower, menghancurin dungeon, itu kita gagal karena ada monster imp. Pas sudah dapat barang-barang OP malah ngelihat Pak Kepala Desa yang menghilang tak mana. Jadi ya oh ya, gue bakal jelasin sedikit kenapa gue bilang Iron dan juga gold itu benar-benar penting cuy di mining gue yang tadi. Nah itu karena kita tuh bisa ngebuat item untuk membuat senjata Chikage cuy, kayak besi tapi pakai berdarah dari Blood and Madness-nya itu loh. Itu sebabnya gue tuh bilang bener-bener pentingnya itu ya Iron sama Gold, karena itu dibutuhin buat ngebikin tembaganya yang dari mod ini cuy. Jadi ya di episode selanjutnya gue bakal ngebuat senjata Chikage mungkin, I don't know. Dan ya semoga kalian enjoy dalam video kali ini, dan terima kasih banyak sudah menonton, and goodbye guys. Oh ya, sebelum itu gua mau minta maaf banget cuy karena gua malah membuat durasi videonya lebih panjang. Jadi di sini gua ke intinya aja. Untuk kedepannya itu mungkin gua bakal nggak akan upload video panjang lagi, atau mungkin sampai tanggal berapa gitu gua lupa. Karena gua tuh udah bakal ada ujian guys, untuk ujian STS. Jadi mungkin gua bakal upload video-video pendek, short gua PvP, Bloxfruit aja ya. Ya maklumin guys, karena gue tuh juga sebagai mahasiswa tetap harus mengikuti pembelajaran lah ya. Jadi ya maaf banget udah memperpanjang durasi videonya, dan ya mohon maaf banget karena gue harus nggak upload berapa minggu gitu karena mulainya tuh minggu depan guys. Jadi ya maklumin ya, tolong maklumin. Jadi segitu aja dari gua. Terima kasih sudah mendengarkan, dan ya semoga kalian enjoy sama video gue yang tadi.